Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Fauzi, guru penggerak dari SD Negeri 1 Kedung Banteng, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menerangkan terkait dengan pemahaman saya dan pengetahuan saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Adapun yang akan saya bahas yaitu terkait dengan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Adapun yang akan dibahas nantinya adalah sebagai berikut. Ada 5 subbahasan yang akan saya bahas selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak selama beberapa minggu ini. Yang pertama adalah dasar pendidikan anak yang berhubungan dengan kodrat. Yang kedua adalah budi pekerti murid yang merupakan hasil integrasi dari cipta, karsa, dan karya. Yang ketiga adalah pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang keempat adalah pembelajaran di kelas setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang kelima adalah aplikasi pembelajaran yang saya terapkan di kelas sebagai wujud cerminan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan dasar pendidikan anak menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya anak itu tidak bisa lepas dari kodratnya. Kita sebagai pendidik harus menjadi pamong yang menuntun mereka untuk menuju kepada hal yang baik. Untuk menuju kepada hal yang baik yang menimbulkan manfaat, ini tidak lepas dari kodrat si anak. Ada 2 kodrat dalam diri anak. Yang pertama adalah kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada. Semua perilaku, sikap tidak lepas dari pengaruh lingkungan sekitar, baik yang berhubungan dengan kultur budaya dan keadaan geografisnya. Sehingga anak berperilaku dan bersikap tidak lepas dari kodrat alam di sekitarnya. Yang kedua adalah kodrat zaman, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, selain kodrat alam, perilaku anak juga dipengaruhi oleh kodrat zaman. Kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Anak itu juga dipengaruhi oleh perubahan. Sehingga anak pada setiap zaman berbeda-beda dalam bersikap dan berperilaku. Dalam menuju perubahan itu tentunya banyak tantangan yang harus dihadapi, banyak rintangan yang harus dihadapi, sehingga perlu disiapkan suatu kompetensi berupa keterampilan-keterampilan untuk menghadapinya. Terutama di era revolusi industri 4.0 abad ke-21 ini. Apa sih keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang anak? Ini yang harus dijawab. Namun Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kepada kita sebagai pendidik untuk senantiasa tidak melalaikan atau mengesampingkan kearifan lokal. Sebab kearifan lokal merupakan wujud identitas bangsa. Dengan perkembangan yang ada, kemajuan teknologi informasi, jangan sampai menghilangkan kearifan lokal.
Karena sangat penting identitas bangsa. Sehingga budaya kita, budaya ala timur, budaya Indonesia tidak luntur dan dapat dipegang teguh oleh seorang siswa sampai mereka besar kelak. Selanjutnya, yaitu pembahasan terkait dengan budi pekerti, di mana menurut Ki Hajar Dewantara kita juga harus memahami terkait budi pekerti. Budi pekerti merupakan watak, karakter, perilaku anak setiap harinya, di mana watak maupun karakter tersebut tidak lepas dari hasil integrasi 3 unsur, yaitu cipta, karsa, dan karya. Sehingga peserta didik didorong untuk mendorong siswanya agar memiliki 3 komponen tersebut. Yang pertama adalah cipta. Seorang guru harus mendorong anak untuk berpikir untuk mencipta, berpikir untuk menciptakan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan, berinovasi, kreatif. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga mendorong kita sebagai pendidik untuk mendorong anak-anak memiliki karsa, yaitu afektif, sikap dan perilaku yang baik, yang berkarakter dan dapat diterima oleh masyarakat. Perilaku tersebut juga sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dan kearifan lokal yang ada di sekitarnya. Sehingga tidak menimbulkan crash atau dampak negatif. Yang berikutnya, setelah mereka didorong untuk mencipta, untuk berkarsa, mereka juga didorong untuk berkarya. Anak-anak didik kita, sesuai dengan anjuran Ki Hajar Dewantara, dianjurkan untuk berkarya, menghasilkan hasil produksi dari kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Seperti keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Yang itu bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga ketiga-tiganya sangat penting. Ketiga-tiganya ada dalam diri siswa. Dan guru itu didorong bagaimana mengkomunikasikan ketiga komponen tersebut. Baik itu cipta, karsa, karya dalam kehidupan. Sehingga anak-anak ini nanti mampu bersaing di era global dan tetap memiliki identitas. Identitas yang sesuai dengan harapan kita semua, yaitu identitas kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, setelah tadi saya membahas terkait dengan budi pekerti dan juga dasar pendidikan anak, maka selanjutnya saya akan membahas tentang pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya implementasikan di sekolah, terutama yang terkhusus di kelas, itu memiliki 5 karakteristik. Yang pertama adalah pembelajaran yang asal-asalan. Setiap saya masuk kelas, asal ngajar. Memberikan materi dengan metode apapun. Condongnya ke ceramah dan penugasan. Sehingga anak-anak kadang boring, bosan. Ya, dengan pembelajaran yang asal-asalan ini. Dan cenderung saya baru sadar bahwasanya merugikan diri saya dan juga para siswa. Yang kedua, yaitu pembelajaran yang bersifat otoriter dan kejar target. Setiap saya masuk kelas, saya selalu memberikan instruksi kepada anak-anak untuk mengerjakan tugas.
Saya tidak memberikan kebebasan kepada mereka untuk berdiskusi. Dan saya menarget mereka agar paham akan materi. Karena tuntutan yang ada harus selesai materi dalam 1 semester. Sehingga mereka jenuh, mereka terkekang dengan pembelajaran yang otoriter ini. Seringkali kadang saya juga memberikan punishment kepada anak-anak yang tidak patuh, kepada anak-anak yang tidak mau menuruti perkataan saya. Dan ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Selanjutnya yaitu siswa pasif. Akibat pembelajaran yang terbentuk sedemikian rupa menyebabkan siswa pasif. Mereka pasif.